Renungan Harian Katolik, Sabtu 14 Mei 2022. Matias dipilih menggantikan Yudas. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang, yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes, sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Matias dipilih menggantikan Yudas.
Ada kerinduan para murid untuk mengembalikan kesatuan dan kemurnian ke-12 rasul, seperti masa 12 suku Israel dipulihkan Tuhan dan bersatu. Pemilihan pengganti Yudas mereka lakukan dalam ketaatan dan penantian, bukan sekedar karena alasan tidak enak rasanya kalau hanya 11. Matias dipilih karena kehendak Allah. Tidak ada ketergesaan dari para rasul untuk memilih pengganti Yudas. Para calon hanya mereka yang benar-benar menjadi saksi langsung pelayanan Tuhan Yesus, dari baptisan hingga kebangkitannya. Proses pemilihannya pun dimulai dengan doa penyerahan kepada Allah dan melalui undi. Angka 12 dalam nas ini adalah angka dari teladan ketaatan dan penyerahan rasul kepada kehendak Allah. Teladan Petrus dan murid-murid Yesus lainnya dalam menyelesaikan masalah adalah: pertama, penyelesaian masalah di gereja selalu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang digali dan diterapkan secara tepat. Kedua, dosa harus cepat dibereskan. Ketiga, kepemimpinan harus memenuhi kriteria tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, melalui doa yang sungguh-sungguh, gereja menyerahkan keputusan final pada Tuhan, bukan pada keinginan manusia. 2. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Yesus menggunakan kasih persahabatan untuk menunjukkan bagaimana bisa menghasilkan buah kehidupan. Kasih terbesar dari seorang sahabat adalah ketika ia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita beruntung, Yesus mengangkat kita sebagai sahabat-sahabatnya. Yesus membuktikan dirinya penuh dengan kasih. Ia mengasihi Bapa dengan taat kepada perintahnya, dan ia mengasihi para muridnya dengan rela mati demi keselamatan mereka. Fakta ini membuat kita sebagai muridnya selamanya berutang kepada Tuhan, dan selamanya mesti merespon kasih itu dengan kasih kepada sesama kita. Itulah perintah Tuhan, agar kita saling mengasihi satu sama lain, apapun kondisinya. Pada waktu kita saling mengasihi, kita bukan lagi hamba-hamba Allah, tetapi menjadi sahabat-sahabat Kristus. Kepada sahabat-sahabat Kristus, Allah menyatakan isi hatinya, yaitu kerinduannya untuk menyelamatkan isi dunia. Allah ingin memakai dan mengutus kita agar pergi ke tengah-tengah dunia untuk menjadi alat anugerah Allah, memperkenalkan Kristus sebagai satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Saat kita taat kepada firman-Nya dan hidup saling mengasihi, banyak orang akan dimenangkan kepada Kristus oleh kesaksian kita ini. Itulah buah yang harus dihasilkan kita sebagai para murid Yesus. Ada orang yang mengidap penyakit hati, seperti iri hati, suka membenci, senang menyakiti hati orang lain, dan selalu berkomentar buruk. Salah satu penyebab penyakit hati ini adalah karena orang itu tidak mendapat kasih. Manusia yang tidak dikasihi tidak mengenal kasih, sehingga tidak mampu mengasihi dan tidak dapat berbuat hal-hal yang didasari oleh kasih. Perintah Tuhan agar kita mengasihi orang lain, terutama kepada orang ini, secara perlahan mampu menyembuhkan penyakit hatinya. Dan kelak orang itu berubah, mampu mengasihi orang lain, sehingga ia mendapat kemenangan bersama Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau melaksanakan perintah-Mu
untuk saling mengasihi satu sama lain, apapun kondisinya. Kami mau membantu menyentuh jiwa-jiwa yang haus akan kasih-Mu, sehingga semakin banyak orang mempunyai jiwa mengasihi, dan kita semua bersatu di dalam naungan-Mu, dan dapat menjalani kehidupan ini dengan damai. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah kasih-Mu yang menyembuhkan kami semua. Amin.